semangat lagi. 예. 네, 안녕하세요. 네. 올라오기 전에 이제 먼저 하셨던 미스터 벤 너무 잘하셔서 기가 팍 죽었습니다. 잠시만요. 제가 들었어요. 앞에 너무 잘하셔서 기가 좀 죽어서 올라왔어요. Ya, jadi waktu di bawah itu saya ngerasa biasa aja ya gitu. Tapi pas naik ke atas karena ngelihat orangnya banyak banget, saya langsung gemeteran nih rasanya Bapak Ibu. 그래서 지금 할 얘기들이 머릿속에 맴돌다가 다 잊어버려서 왔는데 또 하면서 이렇게 좀 해보도록 하겠습니다. Ya, sehingga tadi rasanya saya yang sebelumnya saya udah ini ya di dalam kepala saya apa yang saya mau sampaikan tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Mudah-mudahan sih waktu sambil ngomong bisa ingat lagi ya supaya saya bisa sampaikan semuanya ke Bapak Ibu semua. 먼저 제 소개 잠깐 말씀드리면 저는 애터미에 이제 오기 전에 콜마 B&H에서 10년간 근무했었습니다. Ya, sebelum saya masuk ke materi saya mau pengenalan diri saya dulu ya Bapak Ibu. Sebelum saya kerja di Atomi, jadi saya kerja selama kurang lebih 10 tahun di Kolmar BNH. 네. 네, 거기에서 연구소 소장을 맡으면서 여러 가지 제품도 개발하고 해모임 연구에도 참여를 했었습니다. Ya, jadi di sana saya menjadi salah satu kepala ya untuk peneliti di Kolmar BNH sehingga akhirnya saya juga ikut andil dalam beberapa penelitian untuk pengembangan produk-produk Atomi produk-produk di Kolmar ya. Seperti salah satunya ya hemohim juga dan juga beberapa produk lainnya. 올라오면서 저기 제품들이 쭉 있는데 거기에 비타민 C도 있고 석류 젤리 제품도 있고 이것들 제가 다 거쳐서 나온 제품입니다. Ya, jadi sambil saya naik ke atas, saya lihat di sana ada ini ya produk yang di display, ada vitamin C, ada pome dan sebenarnya produk-produk ini juga yang sudah melewati penelitian saya sehingga bisa luncurkan sekarang. 네. 그 하나 개발하면서 에피소드가 생각이 나서 좀 말씀드리면 지금 비타민 C 좋아하시죠? Ya, saya mau cerita sedikit kali ya, satu cerita waktu pengembangan salah satu produknya, itu adalah produk vitamin C. Bapak Ibu suka nggak vitamin C Atomi? 네, 비타민 C를 개발할 때 성분도 좋아야 되지만 또 맛도 좋아야 이렇게 언제 어디서든 이렇게 잘 즐길 수 있잖아요. Ya, jadi vitamin C-nya ini pastinya ya selain dari fungsinya ya kandungannya penting, tentunya rasanya juga penting juga ya pada saat pengembangannya ini. Kenapa? Supaya rasanya itu harus enak, harus mudah gitu ya untuk dikonsumsi orang-orang supaya mereka bisa minum vitamin C ini kapan saja dan di mana saja. 그때 당시에 좋은 맛을 내기 위해서 이제 여러 가지 원료들을 검토했었는데 하나도 마음에 드는 게 없었어요. Ya, jadi waktu itu saya nyobain satu persatu ya rasa dari banyak sekali bahan-bahan ya dan dari semua bahan yang saya coba itu rasanya nggak ada yang cocok di lidah saya. 그래도 그 중에서 망고를 가지고 하는 것이 가장 좋겠다라고 했는데 그 원료도 뭐 마땅한 게 없었습니다. Ya, jadi terus waktu itu juga saya mikir, kayaknya sih kalau vitamin C mungkin rasa mangga agak cocok ya, lumayan gitu. Tapi setelah pada saat waktu itu pun, waktu saya cek ya beberapa mangga itu saya ngerasa nggak nemu yang rasa mangga yang pasnya tuh kayak gimana gitu buat produk ini. 그래서 어떻게 만든지 아세요? Jadi Bapak Ibu tahu nggak gimana caranya bisa terbentuk rasa mangganya itu? 망고에서는 가장 프레시하고 좋은 것이 망고 주스입니다. Jadi dari buah mangga itu yang paling segar, yang paling bagus itu adalah jus mangga. 그래서 망고 주스의 원료를 그대로 분말로 만들어서 제품에 적용했습니다. Sehingga supaya rasa mangga yang segar dan enaknya itu bisa tetap bertahan, akhirnya kami membuat jus mangganya ini di jus kemudian dibuat menjadi serbuk dan memasukkan itu 100% ke dalam vitamin C ini.
그래서 지금의 망고 맛이 완성됐고, 그래서 좀 더 인위적이지 않고 좋은 맛을 내고 있지 않나 생각됩니다. Ya oleh karena itu sekarang mungkin bisa jadi terbentuk ya rasa yang Bapak Ibu coba sekarang dan rasanya juga tidak kayak seperti buatan gitu ya. Jadi rasanya tuh alami dan segar yang bisa dirasakan oleh kita semua sekarang. 네. 이제 오늘은 이제 비타민 C 얘기하러 온 거 아니고 해모임 말씀드리려고 왔습니다. Ya tapi hari ini saya datang ke sini bukan mau ngomongin tentang vitamin C ya Bapak Ibu. Saya datang ke sini mau ngomongin tentang hemohim. 네. 오늘 석세스 시간에 해모임이 어떻게 개발됐는지 그리고 또 관련해서 면역이 무엇이고 우리한테 얼마나 중요한지 이런 부분들을 여러분과 함께 나누어 보도록 하겠습니다. Ya, dan saat ini saya mau sharing ya ke Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana sih produk hemohim ini bisa dikembangkan dan kalau hemohim ini kan ada kaitannya dengan daya tahan tubuh ya, dengan imunitas. Dan bagaimana kenapa sih imunitas ini penting gitu untuk kita? Kita akan bicarakan bersama-sama. 본론에 들어가기에 앞서서 제가 인도네시아의 수명이 어떻게 되는지 한번 찾아봤습니다. Ya sebelum saya masuk ke materi inti, sebelum saya datang ke sini ya, saya sempat cari tahu dulu tentang taraf hidup di Indonesia itu kira-kira usianya sampai berapa. 최근에 자료를 보니까 기대 수명은 70세가 좀 안 돼서 68.9세. Ya, kalau misalnya setelah saya cari ya untuk taraf hidupnya, usia hidupnya itu di Indonesia sekarang itu nggak nyampe 70 tahun Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 68,9 tahun untuk taraf hidupnya. 그리고 얼마큼 건강하게 생을 영위하고 있느냐라는 건강 수명은 61세였습니다. Kemudian kalau misalnya untuk taraf hidup sehat, jadi rata-rata orang sehatnya itu sampai umur berapa, itu ternyata hanya sampai 61 tahun. 그래서 그 기대 수명과 건강 수명의 그 격차가 거의 8년에 이르고 있습니다. Ya sehingga dari usia taraf hidup ini dengan usia taraf hidup sehat itu ada sedikit selisih ya Bapak Ibu. Selisihnya itu kurang lebih hampir 8 tahun. 그래서 이 얘기는 뭐냐면은 최소 8년 동안은 아프다가 이제 생을 마감한다는 얘기죠. Ya, artinya apa? Berarti kalau misalnya untuk hidup sehatnya itu kan sampai umur 61 ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu kurang lebih selama 8 tahun itu mungkin bisa sakit sampai akhirnya ya tutup usia. 근데 한국의 경우를 봤더니 한국은 기대 수명과 건강 수명 차이가 무려 17년이 넘습니다. Tapi setelah saya cek ya Bapak Ibu untuk di Korea gimana sih datanya? Ternyata kalau di Korea sendiri untuk taraf hidup dengan taraf hidup sehat itu selisihnya tuh jauh sekali. Sampai kurang lebih 17 tahun selisihnya. 뭐 달리 얘기하면 오래 산다고도 할 수 있지만 더 오랫동안 아프게 산다는 얘기가 되겠죠. Ya mungkin kalau misalnya di satu katanya bisa dibilang bahwa orang Korea hidupnya lebih panjang. Tapi di kalimat di sudut pandang lain artinya ya hidup lebih panjang untuk sakit lebih lama. 네, 그렇습니다. 그리고 이제 또 다른 걸 봤더니 우리가 그러면 얼마큼 오래 살 수 있냐? 계속 시대가 발전해 나가면서 오래 살고는 있는데 내셔널 지오그래픽에서는 120세까지 살 수 있다라고 얘기하고 또 최근에는 142세까지도 살 수 있다는 그런 리포트들이 있습니다. Ya jadi setelah di ini ya banyak mungkin orang-orang yang bertanya kira-kira maksimal ini manusia tuh bisa hidup sampai umur berapa sih gitu ya. Banyak mungkin penelitian-penelitian atau orang-orang yang bertanya seperti itu. Dan kalau misalnya data berdasarkan dari National Geographic itu mengatakan bahwa umur orang itu saat ini bisa sampai 120 tahun. Bahkan untuk penelitian terbaru itu mengatakan bahwa umur manusia bisa sampai 142 tahun. 여러분은 혹시 몇 세까지 살고 싶으신가요? Kira-kira kalau Bapak Ibu sendiri di sini mau hidup sampai umur berapa? umur berapa? 그냥 웃으셔요. 근데 어떤 또 과학자는 200세도 꿈은 아니다라고 얘기하고 있습니다.
Bahkan Bapak Ibu ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa lebih dari itu ya manusia mungkin ke depannya bisa hidup bahkan sampai umur 200 tahun katanya. 그래서 오늘 저하고 얘기하면서 얼마큼 더 오래 살 수 있고 더불어서 더 건강하게 살 수 있는지 그 해답을 한번 찾아보도록 하겠습니다. Ya oleh karena itu kita bersama-sama ya di sini berbicara sharing kira-kira sampai umur berapa sih kita bisa bertahan ya, bisa tetap hidup dan bagaimana supaya kita bisa bukan cuma hidup saja tapi bisa hidup sehat juga lebih lama. 이제 그러려면 어떻게 늙어가고 있고 그렇게 되면서 노화가 되면서 어떤 증상들이 나타나는지를 알아야 되겠죠. Ya untuk tahu ya bagaimana untuk menanggulangi semuanya pastinya kita harus tahu dulu nih kira-kira apa sih yang terjadi sama badan kita sama tubuh kita dan akibat penuaan itu apa saja yang bisa terjadi dengan tubuh kita. 우리가 나이가 든다는 것, 즉 노화가 된다는 의미는 단순히 그냥 한 살 한 살 나이가 먹는 것뿐만 아니라 Ya jadi penuaan ini bukan hanya sekedar kita tambah usia 1 tahun ya 1 tahun setiap tahunnya itu bukan hanya seperti itu ya Bapak Ibu. 얼굴에 주름도 생기고 머리에 뭐 자꾸 흰머리도 나고 허리도 자꾸 굽고 뭐 이런 신체적인 변화가 동반되는 것입니다. Ya, kalau misalnya akibat dari penuaan ini biasanya ya normalnya itu biasanya dari mukanya wajahnya mulai ada garis-garis halus, kemudian rambutnya juga mulai banyak uban muncul, terus untuk bahunya juga makin bungkuk ya badannya. Itu salah satu tanda-tanda ya penuaan yang terjadi di tubuh kita. 그 그림에서 보시는 것처럼 노화는 우리 온 몸에서 다 일어나고 있습니다. Ya, jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya di foto di gambar di samping ini bahwa penuaan ini terjadi di seluruh bagian di dalam tubuh kita. 그리고 각 신체 조직 기관마다 노화의 시점은 다 다릅니다. Dan kemudian untuk penuaan di masing-masing bagian ya organ di dalam tubuh kita itu dia waktunya tuh berbeda-beda. 그래서 어떤 기관은 이미 20대부터 노화가 시작되고 조금 늦더라도 40대 이후에는 다 노화가 시작되고 있습니다. Ya sehingga kalau misalnya mungkin ada beberapa bagian tubuh kita ya yang bahkan sudah mengalami penuaan dari umur 20 tahun atau mungkin walaupun untuk organ-organ lainnya paling telat ya paling lama itu penuaannya itu bisa muncul di usia 40 tahunan. 그래서 여기 사진에서 보시는 것처럼 대부분의 그런 노화로 인한 질병들은 퇴행성, 즉 나이가 들면서 생기는 그런 질병입니다. Sehingga akibat dari penuaan-penuaan tersebut ya bisa muncul penyakit-penyakit yang muncul tadi di foto ya. Ini adalah penyakit-penyakit yang memang muncul akibat penuaan di tubuh kita. 그래서 치매가 오고 골다공증이 생기고 그다음에 안구 질환이 더 잘 생기게 됩니다. Sebagai contohnya misalnya mulai penurunan daya ingat ya, mulai pikun, terus kemudian juga lututnya mulai sakit-sakit ya, atau misalnya dari matanya mulai agak rabun, itu juga tanda-tanda dari penuaan. 그래서 이렇게 질병이 많이 생기게 되는데 이렇게 좀 건강을 안 좋게 만드는 부분에서 면역이 작용을 많이 합니다. 그 면역을 알아보도록 하겠습니다. Ya dan untuk ini kan penyakit-penyakit ini tadi itu kan muncul karena penuaan ya. Tapi di sini bagaimana supaya penuaan ini mungkin bisa sedikit diperlambat ya itu bergantung dari imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait imunitas. 이 면역이 사실 굉장히 중요한데 특히나 최근에 굉장히 큰 관심사였죠. Ya, imunitas ini ya atau daya tahan tubuh ini sangat penting ya Bapak Ibu di dalam kehidupan kita dan mungkin belakangan ini orang-orang makin tertarik ya dengan imunitas atau daya tahan tubuh ini. 왜냐하면 코비드-19에 의해서 굉장히 많은 사람들이 죽거나 또 여러 가지 증상에 시달리게 되고
우리 애터미 사업에도 많은 지장을 줬죠. Ya, sebagai contohnya belum lama ini kan kita ada COVID-19 ya, ada corona yang menyebabkan banyak orang sakit atau bahkan kehilangan nyawanya. Dan ini juga mempengaruhi bisnis Atomi yang kita lakukan. 그래서 이러한 코비드 19나 아니면 그 전에 있었던 사스, 메르스 이런 바이러스성 질환들이 다 면역에 연관된 것들입니다. Ya, sehingga bukan hanya COVID-19 aja ya Bapak Ibu, tapi seperti SARS, MERS atau penyakit-penyakit lain, ini semuanya berkaitan dengan daya tahan tubuh kita. 그래서 면역이라고 하는 것은 좀 간단하게 얘기하면 이러한 바이러스가 우리 몸에 들어올 때 그것을 막아내는 방어 능력입니다. Ya, jadi singkatnya ya, daya tahan tubuh itu adalah kemampuan di mana pada saat ada virus ya atau bakteri seperti itu tadi masuk ke dalam tubuh kita, si daya tahan tubuh ini, imunitas ini mereka akan menghalau atau menyerang dari bakteri atau virus itu supaya tidak merusak badan kita. 그래서 면역이 강한 사람은, 좋은 사람은 이런 바이러스가 우리 몸에 들어오더라도 크게 아프지 않고 쉽게 해서 감기가 걸리더라도 빨리 나을 수가 있습니다. Ya, sehingga kalau orang-orang yang daya tahan tubuhnya tuh kuat ya Bapak Ibu, biasanya mereka itu tidak mudah terserang, terjangkit virus-virus ini yang menyebabkan dia jadi mudah sakit. Atau walaupun misalnya dia memang kena sakit ya, misalnya seperti flu, itu dia bisa pulihnya itu bisa lebih cepat dibandingkan orang yang biasanya. 혹시 여러분들은 나는 면역이 아주 좋아, 나는 뭐 문제 없어라고 생각하시는 분 한번 손 한번 들어보실래요? Di sini ada nggak? Oh, saya sih badan saya kuat banget. Saya mau kena penyakit apa juga saya nggak kena. Di sini ada nggak ya? Angkat tangannya kalau ada. Oh. 해모임 안 드시는구나. Oh, berarti nggak minum hemohim ya? 다시 한번 면역 나는 자신 있어. Oh, sekali lagi. Oh, saya ada saya pede kalau tentang imunitas, saya percaya diri, angkat tangannya. 한 10배 늘었습니다. Oh, udah 10 kali lipat ya, lebih naik dibandingkan sebelumnya. 자, 이제 우리가 이제 평소에 내가 면역이 약하다, 또 강하다 이런 것들은 어떻게 보면 굉장히 주관적일 수 있지만 좀 전에 말씀드린 것처럼 내가 감기 잘 안 걸려 라고 한다면 나는 면역이 그래도 괜찮아 라고 생각해 하실 수 있습니다. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin melihat ya daya tahan tubuh kita tuh kuat atau tidak, kita mungkin bisa saya sih kalau teman-teman saya kena flu biasanya saya nggak mudah tertular misalnya gitu, saya lebih tahan gitu ya, nggak mudah ketularan. Nah, itu berarti bisa dibilang bahwa memang daya tahan tubuh Bapak Ibu semuanya lebih kuat dibandingkan orang lain. 우리 몸의 면역 시스템은 크게 두 가지로 얘기합니다. Ya, untuk sistem imunitas di dalam tubuh kita itu dibagi menjadi dua hal besar ya Bapak Ibu. 하나는 우리가 태어날 때부터 타고난 선천 면역이라는 것이고요. Yang pertama itu adalah imunitas bawaan, di mana imunitas bawaan ini adalah imunitas yang memang sudah kita miliki sejak kita lahir di dunia ini. 또 하나는 우리가 살아가면서 습득하게 되는 후천성 면역입니다. Kemudian yang kedua itu adalah imunitas adaptif, di mana imunitas adaptif ini kita dapatkan dengan bertambahnya usia kita, dengan kita beradaptasi dengan lingkungan kita. 이 선천 면역이라는 것은 우리 몸에 병원체가 들어왔을 때 방어하는 제일 먼저 나서서 방어하는 시스템입니다. Ya, jadi imunitas bawaan ini adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita, di mana pada saat ada benda baru masuk ke dalam tubuh kita, dialah ini yang akan menjadi prajurit pertama ya, yang akan langsung maju ke depan untuk melawan bakteri ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita. 여기에는 대식세포, 매크로페이지, 또 NK셀 이러한 세포들이 작용을 하게 됩니다. 그래서 병원체를 쉽게 해서 잡아 먹어버리는 거죠. Ya, di sini ada sel dendritik, ada NK sel dan sel-sel lainnya, di mana sel-sel inilah yang akan memakan ya virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita.
두 번째 후천 면역은 우리 쉽게 생각해서 백신을 맞으면 항체가 만들어지고 그러한 병원균이 들어왔을 때 바로 가서 작동하는 그러한 면역을 얘기합니다. Dan kemudian kalau misalnya untuk imunitas adaptif, mungkin Bapak Ibu bisa tahu vaksin ya. Nah, vaksin inilah yang bisa menimbulkan imunitas adaptif, di mana pada saat kita disuntikan vaksin, tubuh kita akan mengenali hal tersebut, sehingga pada saat virus atau bakteri itu masuk lagi ke dalam tubuh kita bisa kenal dan bisa melawan virus tersebut. 그래서 이러한 후천 면역에는 이런 항체 생성에 관여하는 B세포나 뭐 이런 것들이 주요 세포들입니다. Dan kalau misalnya di imunitas adaptif ini biasanya itu kebanyakan itu adalah sel T, ada sel B juga, terus ada juga disebut antibody. 그래서 선천 면역은 어떻게 보면 무차별적인 공격을 하는 거고 후천 면역은 아주 타겟팅된 그런 시스템입니다. Ya jadi secara garis besar ya kalau misalnya imunitas bawaan itu berarti dia nggak pandang bulu. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita dia akan langsung, kalau benda asing ya dia akan langsung menyerang gitu. Nah kalau misalnya imunitas adaptif itu dia tuh ada settingannya. Kalau settingan misalnya untuk vaksin COVID ya dia cuma nyerang COVID aja. Kalau virus lain yang masuk dia tidak akan serang si virusnya tersebut. 우리 해모임은 이러한 선천 면역과 후천 면역 중에 어떤 시스템에 관여를 할까요? Nah kira-kira hemohim sendiri menurut Bapak Ibu semuanya ini termasuk untuk berkaitannya dengan imunitas bawaan atau yang adaptif? 선천 면역에. 저 집에 가겠습니다. Saya pulang aja ya. Kayaknya udah 해모임은 선천 면역과 이 후천 면역 이 두 가지에 모두 관여하고 있습니다. Ya jadi Bapak Ibu betul ya di imunitas bawaan, tapi selain itu juga imunitas adaptif juga itu akan memberikan pengaruh ya dari hemohim ini. 그래서 해모임이 면역의 더 베스트인 것입니다. Ya, jadi menurut saya pribadi hemohim itu terbaik ya untuk sistem imun kita. 네. 우리 몸의 면역 시스템은 굉장히 복잡하고 정교한 시스템인데 그 중에서도 우리 혈액에 많은 면역 세포들이 있습니다. Ya, jadi di dalam tubuh kita untuk sistem imunitas sendiri itu sangat complicated sekali, sangat rumit sekali ya Bapak Ibu, sangat banyak juga. Dan salah satunya yang paling banyak untuk imunitas ini ada di dalam darah kita. 이 혈액은 크게 적혈구, 백혈구, 혈소판 이런 것들로 구성되어 있죠. Ya untuk darah sendiri itu terdiri dari secara garis besar terdiri dari 3 hal ya. Ada trombosit, sel darah merah dan juga sel darah putih. 근데 이 중에서도 백혈구, 혈액 속의 백혈구가 면역에 굉장히 중요합니다. Dan di antara 3 hal ini yang paling penting untuk yang berkaitan dengan imunitas itu adalah sel darah putih. 이 백혈구는 아주 다양한 그런 종류의 그런 혈액 세포로 구성되어 있습니다. Ya jadi dari sel darah putih sendiri ini juga di dalamnya tuh beragam lagi Bapak Ibu, macam-macam lagi bagiannya yang ada di dalam sel darah putih. 그래서 우리가 혈액 검사나 이런 거 할 때 백혈구 수치가 너무 낮으면 이 백혈구를 좀 늘리기 위한 그런 면역을 잘 챙겨야 되는 그런 신호다라고 생각하시면 됩니다. Ya sehingga kalau misalnya Bapak Ibu tes darah ya, terus kalau misalnya ditemukan sel darahnya Ibu ternyata sel darah putihnya rendah nih, pasti Bapak Ibu akan diminta untuk supaya bagaimana meningkatkan sel darah putihnya itu supaya imunitas dari Bapak Ibu itu juga bisa meningkat juga. 그래서 백혈구 중요하다는 거 이제 기억하시고. Ya, jadi sehingga saya harap Bapak Ibu semuanya bisa diingat ya bahwa sel darah putih itu sangat penting untuk tubuh kita. 그리고 아까 앞에 말씀드린 것처럼 우리가 나이가 들면서 많은 신체 기관들이 노화가 되는데 면역 세포 또한 노화가 됩니다. Ya seperti yang saya sampaikan tadi di depan ya bahwa dengan seiringnya bertambah usia itu organ-organ di dalam tubuh kita itu juga akan mengalami penuaan. Salah satunya juga itu termasuk ke dalam sel
darah putih juga ya, sel-sel darah juga yang ada di dalam tubuh kita itu juga mengalami penuaan akibat bertambahnya usia. 이 그래프에 보시는 것처럼 나이가 들수록 나이가 많을수록 면역 세포의 숫자가 급격하게 줄어들게 되죠. Ya seperti yang Bapak Ibu lihat ya di diagram di samping ini, semakin bertambahnya usia maka jumlah imunitas ya di dalam tubuh kita itu menurun sangat drastis sekali. 그런데 여기에는 면역 세포도 줄어들지만 그 기능 또한 줄어드는 것, 이것을 또 면역의 노화 이렇게 얘기하기도 합니다. Ya, jadi di sini bukan hanya jumlah sel imunitasnya saja yang menurun, tapi fungsi dari sel imunitasnya itu sendiri itu juga ikut menurun juga. Dan istilah ini disebut sebagai penuaan sistem imun. 그래서 면역 노화라고 할 때는 면역 기능의 전반적인 그런 기능들이 약해지고 우리 몸속에 염증이 증가하는 것을 얘기합니다. Ya, jadi penuaan sistem imun ini berarti bahwa jumlah sel imun di dalam tubuh kita itu menurun dan juga untuk fungsinya juga dia ikut menurun juga sehingga membuat tubuh kita imunitasnya melemah. 그래서 면역 노화가 많이 진행이 돼 있으면 감염병, 아까 바이러스 같은 감염병에도 굉장히 취약해지고 백신을 맞아도 별 효과가 없게 됩니다. Ya sehingga pada saat kalau misalnya imunitas kita menurun ya Bapak Ibu, pada saat ada virus-virus ya seperti tadi yang saya sebutkan itu Bapak Ibu akan lebih mudah terserang ya, lebih mudah tertular. Kemudian selain itu pada saat Bapak Ibu disuntik vaksin maka manfaat atau misalnya efek dari vaksin tersebut itu juga tidak akan terlalu berpengaruh ke dalam tubuh Bapak Ibu semuanya akibat dari imunitas yang memang rendah di dalam tubuhnya. 그리고 우리 몸에는 자연적으로 매일매일 암 세포가 발생하게 되는데 이런 원래는 이제 자연적인 치유가 되지만 면역 노화가 되면 암 발생률도 높아지게 됩니다. Ya kemudian sebenarnya ya Bapak Ibu di dalam tubuh kita setiap harinya itu secara alamiah muncul sel-sel kanker di dalam tubuh kita. Hanya pada saat kalau misalnya imunitas kita bagus ya kita sehat itu sel-sel kankernya secara otomatis oleh sel di dalam tubuh kita itu dimakan oleh mereka supaya si sel kankernya itu tidak berkembang. Nah pada saat imunitas Bapak Ibu semuanya menurun akhirnya sel kankernya itu tidak ada yang memakan, tidak ada yang menyerang sehingga sel kankernya ini bisa berkembang semakin besar di dalam tubuh kita. 너무 멀리 암까지 가지 않더라도 면역이 약해지면 염증 반응이 증가하기 때문에 피부 트러블도 많이 생기고 만성 피로, 소화불량 뭐 이런 것들이 계속 생기게 됩니다. Ya mungkin nggak usah jauh-jauh ya mikir sampai ke kanker gitu, wah takut banget gitu ya kalau ke kanker. Mungkin secara dasarnya pun misalnya kalau imunitas kita semakin melemah ya itu tadi kita bisa mudah terserang penyakit. Terus kemudian kita juga bakal mudah ya untuk muncul masalah-masalah kulit atau bahkan kita juga bisa mengalami masalah pencernaan. 그래서 이 염증 관리도 중요한데 보통 급성 염증이라고 하는 것은 일시적으로 왔다가 금방 사라지게 됩니다. Iya, kemudian untuk kalau misalnya imunitas kita rendah juga itu akan terjadi inflamasi juga ya Bapak Ibu. Nah kalau namanya inflamasi akut itu biasanya pada saat dia masuk terjadi ya di dalam tubuh kita itu dia akan mudah hilang juga ya, mudah pulih juga gitu. 하지만 만성 염증이라고 하는 것은 굉장히 지속적으로 염증 반응이 일어난다는 것을 얘기하고 Ya, tapi kalau misalnya yang disebut inflamasi kronis itu adalah hal di mana untuk waktunya ini akan jauh lebih panjang ya, akan lebih sulit untuk badan kita itu untuk pulih dibandingkan inflamasi akut. 여기에는 면역계의 이상이 가장 큰 원인으로 뽑고 있습니다. Dan ini adalah penyebab dari stres dan juga inflamasi akut yang tidak terselesaikan ya, yang kalau misalnya sampai terjadi dalam tubuh kita. 이렇게 면역이 약화되고 만성염증이 많아지게 되면 보신 것처럼 여러 가지 질병이 발생하기 쉽게 됩니다. Nah kalau misalnya semakin buruk ya inflasinya itu semakin buruk terjadi di dalam tubuh kita, maka akan terjadi berbagai penyakit ya yang bisa Bapak Ibu lihat di layar tersebut.
여기에는 뭐 뇌경색이나 치매, 심근경색, 그리고 암, 뭐 이런 것들이 다 해당이 되는데 이런 질병은 만성염증과 밀접한 관계가 있습니다. Ya, jadi sehingga seperti stroke ya, demensia atau misalnya diabetes atau misalnya untuk kanker ya, penyakit jantung, ini semuanya tuh sangat berhubungan erat dengan inflamasi kronis yang terjadi di dalam tubuh kita. 그래서 만성염증을 줄여주는 것 중요한데 이것의 원인이 면역의 약화가 하나의 원인이라고 말씀드렸잖아요. Ya, sehingga inflamasi kronis ini kan tadi terjadi karena imunitas kita yang turun ya Bapak Ibu. Sehingga di sini penting untuk kita menjaga imunitas kita supaya tidak terjadi inflamasi kronis seperti yang saya sebutkan tadi. 그래서 면역 기능을 높여주는 것이 아주 중요합니다. Sehingga penting sekali untuk kita bisa meningkatkan kembali imunitas yang sebelumnya turun di dalam tubuh kita. 자, 이제 해모임 얘기 해보겠습니다. Ya, sekarang saya akan mulai berbicara tentang hemohim. 네. 이제 면역의 중요성 말씀드렸으니까 면역의 제 1인자 해모임 이제 알아보면 되겠죠. Ya, karena tadi kan saya bilang imunitas itu sangat penting ya Bapak Ibu, dan sehingga tadi saya mengatakan juga bahwa untuk imunitas menurut saya itu hemohim yang bagus, sehingga kita akan jelaskan lebih jauh terkait hemohim. 우선 해모임이 어떻게 개발됐는지 이 부분부터 한번 말씀드리겠습니다. Ya, pertama-tama saya mau cerita dulu ya ke Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih ceritanya hemohim ini bisa dikembangkan. 해모임 개발이 어디에서 시작됐는지 다 알고 계시죠? Bapak Ibu sudah tahu semua kan ya di mana hemohim ini dikembangkan? 한국에 있는 정부 연구기관인 원자력 연구원에서 개발됐습니다. Ya betul ya, jadi hemohim ini di pengembangannya, penelitiannya di awal itu dilakukan di KRI, sebuah institusi nasional milik Korea yang ada di Korea. 보통 원자력 연구원 하면 뭐 핵물질, 뭐 핵발전, 핵폭탄, 뭐 이런 거 생각하시죠? Ya kalau dibilang nuklir ya, tenaga nuklir ya, KRI, itu pasti orang-orang mikirnya oh nuklir atau bom atau yang seperti itu, pasti kepikirannya ke situ ya. 근데 이 핵이란 것은 방사능, 방사선 이런 것은 이러한 뿐만 아니라 우리 삶에 굉장히 많이 밀접하게 관련이 있습니다. Ya, tapi di sini nuklir di sini atau radiasi juga ya, ini sebenarnya bukan hanya untuk masalah membuat senjata atau bom seperti itu, tapi ini juga sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. 우리가 병원에 가서 가슴 사진 찍을 때 X선 하잖아요. 그것도 다 방사선을 이용합니다. Iya, contohnya kalau Bapak Ibu ke rumah sakit, Bapak Ibu di ronsen ya, dicek itu di foto misalnya paru-parunya, misalnya gitu. Itu juga sama menggunakan radiasi yang berkaitan dengan nuklir itu tadi juga. 그리고 저는 이런 바이오 쪽에 연구를 했는데 그런 연구에도 굉장히 많이 사용합니다. Kemudian saya juga kan latar belakang saya memang di bidang sains ya, biologi gitu. Sehingga di dalam penelitian-penelitian saya itu banyak juga berkaitan dengan tenaga nuklir. 뭐 건물이나 이런 거에 비파괴 검사할 때도 방사선을 쓰죠. 비파가 뭐예요? Ya, jadi pada saat Bapak Ibu membangun satu gedung itu juga pastinya dilakukan penelitian juga ya, bagaimana supaya si bangunan itu kuat, tidak mudah untuk hancur. Itu juga berkaitan dengan teknologi nuklir ini. 그리고 또 중요한 것은 우리가 안타깝게도 암에 걸렸을 때 방사선 치료가 아주 중요하게 됩니다. Ya, kemudian misalnya sangat disayangkan nih kita tiba-tiba ternyata terkerang kanker misalnya ya. Nah, pada saat kena kanker ini tentunya kita juga memerlukan teknologi radiasi ini untuk melakukan kemoterapi ya, untuk penyembuhan dalam penyakit kanker kita. 그래서 원자력 연구원에서 생각한 것은 이렇게 알게 모르게 방사선을 많이 접하고 있기 때문에
이렇게 방사선을 근데 많이 접하게 되면 몸에 어떤 이상이 올 수 있습니다. 그것들을 좀 치유해줘야 되겠다. 이런 동기에서 시작이 됐습니다. Ya, jadi penelitian ini awalnya diawali karena di KRI ini kan banyak ya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan radiasi ya. Sehingga akhirnya dipikirkan, ini kan orang-orangnya sering kena radiasi. Kira-kira apa sih dampak negatif yang bisa terjadi akibat seringnya bersinggungan dengan radiasi yang dilakukan di KRI ini? 그래서 방사선을 취급하는 그런 일로서 취급하는 사람들도 잘 보호해줘야 되고 항암 치료의 환자들도 어떻게 잘 보호해줘야 될 필요가 있는 거죠. Ya, sehingga waktu itu dinilai bahwa pemerintah itu perlu melindungi orang-orang yang memang mereka mau tidak mau harus bersinggungan dengan radiasi ini karena mereka bekerja di KRI ini, atau juga mungkin untuk orang-orang yang kena kanker, kan mereka harus kemoterapi ya, mau nggak mau mereka harus terkena radiasi juga. Nah, bagaimana supaya bisa melindungi mereka semua terhadap radiasi-radiasi yang mau tidak mau harus mereka hadapi. 우리가 항암 치료 같은 그런 방사선 치료를 하게 되면 그래프에서 보시는 것처럼 우리 몸의 면역 세포, 즉 백혈구가 급격하게 줄어들게 됩니다. Iya, pada saat Bapak Ibu misalnya melakukan kemoterapi, itu biasanya seperti yang Bapak Ibu lihat ya di gambar di grafik ini, itu sel darah putihnya itu akan turun drastis sekali. 암을 이기기 위해서 항암 치료, 방사선 치료를 하는데 이 방사선에 의해서 내 몸이 굉장히 너무 힘들어지는 거죠. Iya, padahal kita menggunakan radiasi ini untuk bisa menghilangkan sel kanker ya yang ada di tubuh kita. Tapi dampak dari radiasi ini justru malah membuat tubuh kita semakin susah karena si sel darah putihnya itu juga ikut menurun. 그런데 평소에 면역이 좋은 사람, 조혈 기능이 좋은 사람은 이렇게 백혈구 수치가 떨어지더라도 빨리 회복하게 됩니다. Ya, tapi mungkin kalau untuk orang-orang yang memang dia biasanya rata-rata imunitasnya dia kuat, mungkin walaupun sistem sel darah putihnya itu menurun ya drastis, dia akan cepat untuk pulih kembali. 그런데 면역이 약한 사람은 이 회복 속도가 굉장히 더디기 때문에 치료 효과를 온전하게 누리기 힘들죠. Ya, namun untuk orang-orang yang imunitasnya lemah itu dia untuk pulih kembali ya dari penurunan sel darah putihnya ini dia lebih lama sehingga akhirnya untuk pengobatan kemoterapinya sendiri akhirnya semakin lama lagi, semakin panjang karena di tengah-tengah dia nggak kuat gitu ya untuk mendapatkan kemoterapi berikutnya. 그래서 원자력 연구원이 개발한 것은 이렇게 떨어져 있는 면역을 빨리 회복시켜서 더 좋은 건강 상태를 만들어주기 위한 것이었습니다. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh KRI ini adalah bagaimana supaya untuk sel darah putih yang turun ini, yang turun drastis ini, bagaimana supaya bisa kembali meningkat lagi, kembali normal lagi. Inilah yang menjadi latar belakang pengembangan hemohim di KRI. 네, 이제 해모임이 어떻게 개발됐는지, 왜 개발됐는지 이해하셨죠? Ya, sekarang Bapak Ibu udah paham kan ya kenapa hemohim dibuat dan apa latar belakangnya? 요거 이해하셨으면 오늘 강의 100% 됩니다. 퍼펙트. Ya, kalau Bapak Ibu bisa paham ya dengan penjelasan tentang latar belakangnya tadi, artinya Bapak Ibu nilainya udah 100 untuk seminar hari ini. 네. 조금만 더 들어가 보면, 근데 처음에 이런 목적으로 개발됐는데 어떤 목표를 가지고 개발했을까요? Ya, walaupun tadi kan awalnya punya target awal seperti itu ya, tapi kira-kira bagaimana sih dalam pengembangannya? 면역 기능을 높여준다는 것, 이것은 곧 피를 잘 만들고 또 우리 신체의 조직을 잘 재생시키고 근본적으로 면역을 강화시키는 것, 이 세 박자가 다 갖추어지는 것, 이것이 해모임 처음 개발할 때의 연구 목표였습니다.
Ya, jadi pada saat awal pengembangan Hemohim ini itu ada 3 tujuan utama ya yang dilakukan. Yaitu yang pertama bagaimana supaya imunitasnya meningkat, akhirnya perlu dibuat darahnya itu cepat ya. Darah yang bagus itu supaya bisa cepat dibuat di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua juga bagaimana supaya imunitas kita itu bisa meningkat juga. Dan kemudian bagaimana supaya organ-organ di dalam tubuh kita itu bisa cepat pulih sehingga imunitasnya juga ikut meningkat juga. 그래서 재생, 그다음에 조혈, 요 면역 이 세 박자가 잘 맞아야 되는데 처음에는 요 세 가지의 기능을 다 만족하는 것을 찾기 어려웠습니다. Ya, sehingga secara garis besar itu dicari produk yang bisa membantu ya 100% untuk regenerasi, 100% untuk hematopoiesis, dan 100% untuk imunitas. Dan sebenarnya untuk memenuhi 3 hal ini itu sangat sulit sekali mencari bahan-bahan yang bisa memenuhi semuanya. 그래서 여러 문헌들을 통해서 우리 조상들이 사용했던 것부터 다 훑어가면서 그런 실험들을 해왔고. Ya, sehingga akhirnya kami mulai menganalisis ya, meneliti bahan-bahan herbal yang sudah digunakan bahkan mungkin ratusan tahun sebelumnya di Korea. 1차적으로 선발된 당기, 청궁, 작약 이 세 가지 조합이 가장 유력한 후보다까지 개발됐습니다. Ya, sehingga banyak sekali ya bahan-bahan yang akhirnya diteliti sampai kami mendapatkan kesimpulan bahwa produk bahan Angelica gigas, Cnidium officinale dan Paeonia lactiflora inilah yang paling cocok, yang paling sesuai untuk bisa memenuhi target utama yang tadi dibuat ya untuk pengembangan Hemohim ini. 이 당기청궁 작약은 예로부터 이런 조혈 기능이 좋다라는 것들이 알려져 있었기 때문에 주열이나 재생에는 효과가 괜찮았습니다. Ya, jadi untuk Angelica gigas, Cnidium officinale dan Paeonia lactiflora ini memang dari zaman dulu sudah dikenal di Korea sebagai bahan-bahan yang dia bagus ya untuk peredaran darah. Sehingga kalau misalnya untuk regenerasi dan juga untuk hematopoiesis itu bisa memenuhi syaratnya. 그런데 면역 기능은 생각했던 만큼 그렇게 좋지 못했습니다. Tapi untuk imunitasnya sendiri ternyata hasilnya tidak sesuai yang kami harapkan. 그래서 이 재생, 조혈, 면역의 이 세 가지를 어느 한쪽에도 치지 않게 개발하기 위해서 새로운 공정 개발이 도입됐습니다. Sehingga akhirnya kami melakukan penelitian baru ya untuk bisa bagaimana jangan sampai ada yang kurang ya dari 3 hal tadi. Semuanya itu nilainya harus 100, nggak boleh ada yang kurang. Akhirnya dilakukan penelitian baru. 그래서 우리가 당기, 청궁, 작약을 단순하게 끓인다, 달인다, 추출 이렇게 하게 되면 면역은 그다지 높지 않았는데. Ya, jadi 3 bahan itu tadi kalau kita cuman kayak direbus biasa ya atau diekstrasi seperti biasa, itu dia fungsi manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas itu tidak terlalu efektif. 특별한 공정을 도입해서 면역 기능을 강화시켰습니다. Sehingga kami akhirnya menambahkan teknologi lainnya ya yang bisa membuat agar si imunitas ini juga bisa semakin ditingkatkan lebih bagus lagi dengan mengkonsumsi produk ini. 이것이 해모임 다당체 폴리사카라이드를 강화하는 공정이었습니다. Dan proses ini adalah proses penguatan polisakarida di dalam Hemohim. 그래서 처음에 개발된 힘1이라고 우리가 보통 얘기했는데 힘1보다 면역 기능이 훨씬 강화된 최종의 지금의 해모임이 탄생됐습니다. Ya, sehingga kalau yang di awal itu kan namanya itu bukan Hemohim ya, namanya itu Him1, Him1 dulunya tuh seperti itu. Yang dia memang imunitasnya waktu itu untuk imunitasnya masih kurang bagus. Nah, setelah ditambahkan penguatan polisakarida itu tadi akhirnya menjadi satu produk yang sudah sempurna, akhirnya menjadi produk akhir yang Bapak Ibu biasa minum yaitu produk Hemohim. 이 페이지로. 그래서 보시는 것처럼 해모임의 추출에 의한 폴리페놀이 많이 들어있고 다당체를 강화한 공정을 통해서
해모임 다당체가 같이 조합이 된 것입니다. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat ya di gambar berikut ini. Jadi di sini dilakukan proses penguatan polisakarida dengan juga ada polifenolnya ini dengan polisakaridanya itu dikuatkan sehingga menjadi hemohim. 그래서 폴리페놀의 항산화 효과, 항노화 효과 이런 것들이 강화됐고 Sehingga manfaat dari polifenol yang dikandungkan oleh polifenol ini itu bisa lebih dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi. 다당체에 의한 면역 기능을 직접적으로 깨워주는 그런 역할이 같이 융합이 된 것입니다. Kemudian dari polisakaridanya ini dia juga akhirnya jadi bisa lebih kuat juga ya untuk membantu dalam sistem imunnya ini sehingga akhirnya dua manfaat sebelumnya dengan satu manfaat imunitasnya itu tiga-tiganya bisa maksimal di dalam produk ini. 그래서 제가 생각하는 해모임이 이렇게 계속 잘 유지되고 있는 이유 중에 하나는 성분에 있다고 보고 그것이 바로 해모임의 폴리페놀, 다당체 이 특별한 조합에 있다고 생각합니다. Dan sehingga menurut saya sendiri kenapa hemohim itu masih bisa manfaatnya bagus terus ya sampai dengan sekarang itu adalah rahasianya ada di dalam kandungannya sendiri Bapak Ibu yaitu di dalam polifenol dan juga polisakarida yang ada di dalam hemohim. 그래서 폴리페놀만 있는 어떤 것들, 다당체만 있는 어떤 것들 이러한 다른 면역 제품과 구별되는 해모임만의 특징입니다. Sehingga ini menjadi ciri khas ya dari Atomy, dari hemohim ini. Di mana kalau di produk lain mungkin hanya ada polifenolnya aja atau hanya ada polisakaridanya aja. Nah di hemohim ini beda. Hemohim itu punya dua-duanya yang membuat hemohim semakin spesial. 이것도 다 이해하셨죠? Ya Bapak Ibu bisa paham semua juga kan ya yang saya sampaikan? 오늘 저 할 일이 다 끝난 것 같습니다. Ya kayaknya sekarang tugas saya udah selesai ya. Bapak Ibu udah ngerti semua soalnya. 네. 사실 해모임이 어떻게 만들어졌고 어떤 특징 갖고 있는지를 안다고 하면 해모임의 효능은 여러분들이 직접 이제 체감하고 계시니까 해모임의 모든 것을 다 아시는 거나 마찬가지입니다. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu udah tahu nih latar belakangnya hemohim seperti apa, kemudian bagaimana dikembangkannya, terus kalau manfaatnya sendiri kan Bapak Ibu udah rasakan sendiri ya dengan meminum hemohim sendiri. Nah artinya Bapak Ibu udah benar-benar jadi ahli hemohim sebenarnya sekarang. 네. 해모임의 이런 역사, 히스토리를 한번 정리해 보니까 30년에 이르고 있습니다. Ya setelah saya coba rekap ya untuk sejarah dari hemohim ini ternyata kurang lebih sudah berjalan selama 30 tahun Bapak Ibu sejarah hemohim. 네. 1997년에 연구가 시작이 됐고 Ya jadi untuk penelitiannya sendiri ini terjadi mulai dilakukan di tahun 1997. 그래서 앞에 말씀드렸던 그런 해모임의 조성물 개발, 그 다음에 여러 가지 효능과 안정성 실험들을 거쳐서 2006년도에 한국식약처에서 개별인정형이라는 건강기능식품으로 허가가 됐습니다. Ya sehingga dengan berbagai penelitian, ya uji keamanan dan lain-lain akhirnya pada tahun 2006 hemohim akhirnya mendapatkan sertifikasi yang diakui sebagai makanan fungsional kesehatan yang diakui secara individu di Korea. 처음 시작할 때는 다 잊어버렸는데 얘기하면서 막 생각이 나서 막 얘기하다 보니까 목이 좀 막혔습니다. Ya jadi waktu tadi naik kan saya bilang saya lupa ya Bapak Ibu. Tapi sambil ngomong saya mulai inget nih. Akhirnya tapi karena ngomongnya kebanyakan tenggorokan saya sakit sekarang jadi haus. 네. 사실 올라오기 전에 해모임을 먹었거든요. Sebenarnya tadi saya sebelum naik ke panggung saya udah minum hemohim. 이어서 계속하면 Ya saya lanjutkan kembali. 그래서 2006년도에 허가를 받고 면역 기능 개선으로 허가를 받고 2007년도에
이 시장에 상용화가 됐습니다. Ya, jadi di tahun 2006 ya sekali lagi mulai keluar ya izinnya sebagai produk untuk membantu daya tahan tubuh dan kemudian di tahun 2007 produk ini mulai dijual secara komersil. 그래서 처음에는 한국 내에서만 팔다가 2010년도에 미국에 처음 진출을 하게 됩니다. Ya, jadi di tahun 2007 itu awalnya Hemohim ini hanya dijual di Korea saja ya Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2010 Hemohim ini mulai diluncurkan ya, mulai diekspor ke Amerika. 그리고 여기 인도네시아는 2020년도에 제품이 런칭됐습니다. Kemudian untuk di Indonesia sendiri produk Hemohim ini mulai tersedia ya di website kita di tahun 2020. 그리고 해모임의 또 다른 기능이 피로 개선인데 2023년에 식약처 허가를 받았습니다. Ya, kemudian ada satu fungsi lain ya Bapak Ibu dari Hemohim di mana sekarang di tahun 2023 kemarin Hemohim mendapatkan sertifikasi di Korea bahwa produk ini bisa membantu mengurangi rasa lelah. 네. 그리고 2024년도에는 반도핑 인증도 받았고 여러 가지 해모임의 학술 행사 이런 것들도 하였습니다. Ya, kemudian di tahun 2024-nya sendiri Hemohim kemudian mendapatkan sertifikasi kembali untuk anti doping ya. Jadi sertifikasi anti doping dan banyak juga makalah-makalah yang akhirnya didapatkan ya, yang dikeluarkan terkait Hemohim ini. 인도네시아 하면은 스포츠로는 제가 알기로는 배드민턴 굉장히 유명한 걸로 알고 있습니다. Ya, kalau di Indonesia yang saya tahu olahraganya itu yang terkenal badminton ya. 그죠? 세계 뭐 1등, 2등 뭐 하고 있으니까. 그런데 이러한 배드민턴 선수가 예전에는 해모임을 먹고 싶어도 사실 권하기 좀 어려웠습니다. Iya, karena kalau saya tahu ya, setahu saya badminton di Indonesia itu katanya peringkat 1-2 ya di dunia. Makanya mungkin jadi yang paling bagus ya di Indonesia itu badmintonnya. Nah, kalau untuk pemain badminton sendiri ya, atlet badminton mungkin dulu dia mau minum Hemohim juga nggak bisa. Kenapa? Karena kalau atlet itu mereka nggak bisa sembarangan minum suplemen ataupun obat. 근데 지금은 반도핑 인증을 받았기 때문에 가능하죠. Tapi kalau sekarang karena Hemohim sudah mendapatkan sertifikasi anti doping sehingga atlet pun itu bisa dengan aman, dengan tenang mengkonsumsi produk Hemohim. 네. 그래서 이 반도핑 인증이라는 것은 전문적인 스포츠 선수가 인위적으로 운동 능력을 뭐 향상시키는 그런 약물의 성분이 있거나 이렇지 않고 매우 안전하다라는 그런 증명입니다. Ya, jadi anti doping di sini artinya ini adalah dia artinya produk yang sangat aman, yang tidak akan mempengaruhi ya pada saat si atlet itu kan dia pasti latihan terus ya, latihan terus kalau doping itu kan berarti diforsir ya, ditambah tenaga supaya dia bisa berlatih gitu. Nah, kalau anti doping ini artinya dia aman, tidak menyebabkan efek seperti itu sehingga bisa dikonsumsi oleh para atlet sekalipun. 그래서 다음 석세스에는 이 프로 배드민턴 선수도 여기 이 자리에 많은 분들이 같이 했으면 좋겠습니다. Ya, sehingga mungkin untuk bulan depan Bapak Ibu bisa mulai ya undang atlet-atlet badminton yang Bapak Ibu kenal, coba diundang ke SA ya supaya mereka bisa kenal juga tentang Hemohim. 네. 해모임에 대해서 조금 정리해 보면 해모임은 이제 면역 기능이 좋다, 굉장히 우수하다라고 얘기하는데 키포인트만 정리해보면 해모임은 NK셀 활성 증가, 사이토카인 증가, 이걸 통해서 면역 활성 증가 이렇게 볼 수 있습니다. Iya, tadi kan disebutkan ya bahwa Hemohim ini bagus untuk memelihara daya tahan tubuh. Nah, kalau secara garis besar mungkin di sini Hemohim ini Bapak Ibu bisa melihat 4 hal ini ya. Di mana Hemohim itu membantu aktivasi NK sel, aktivasi sitokin dan juga aktivasi sel imun. 그래서 이러한 기능, 메커니즘 이런 것들 통해서 앞서 말씀드린 것처럼 최근에 피로 개선 기능도 인정받은 것입니다.
Ya, selain itu seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya ya, bahwa selain tiga hal itu tadi, hemohim ini juga punya fungsi mengurangi rasa lelah di tubuh kita, membantu mengurangi rasa lelah. 앞서 해모임이 30년의 역사 갖고 있다고 말씀드렸는데 그 중에 한 반 정도는 저도 같이 참여를 했던 것 같습니다. Ya, tadi kan kita sudah lihat ya bahwa sejarah hemohim ini sudah kurang lebih terjadi selama 30 tahun. Dan mungkin setengahnya dari sejarah hemohim, saya juga ikut terlibat ya di dalam sejarah hemohim tersebut. 네. 그래서 이 해모임의 그런 연구 결과들 얼마나 많은 논문들이 발표됐는지 이런 것들 봤습니다. Sehingga saya juga mulai ini ya mendata ya kira-kira berapa banyak sih makalah yang dibuat ya terkait dengan produk hemohim ini. 그래서 지금까지 40편의 논문이 발표가 됐고 그 중에서 SCI급이라고 하는 논문 레벨이 23편이 있습니다. Ya, jadi sampai saat ini ada kurang lebih sekitar 40 makalah ya yang diterbitkan terkait dengan hemohim, dan dari semuanya itu ada makalah yang disebut sebagai SCI level papers ya. Jadi ini dia punya standarnya sendiri, itu yang standarnya itu saja ada 23 makalah. 이 SCI급의 논문이라고 하는 것은 전 세계에서 발표되는 논문 중에 한 15% 뭐 이 정도만 해당이 됩니다. Ya, jadi yang disebut SCI level papers ini adalah makalah-makalah yang di seluruh dunia, itu dari semua makalah yang ada di seluruh dunia hanya 15%-nya saja yang bisa masuk ke dalam SCI level papers ini. 네, 이 얘기는 뭐냐면 동료 연구자들이 이 논문의 그런 시험 디자인, 그다음에 결과 이런 것들에 있어서 오류가 없다. 다 인정한다라는 그런 리뷰가 되어 있다는 것입니다. Iya, artinya kalau dia makalahnya itu bisa sampai masuk ya ke SCI level ini, berarti makalah yang dia buat itu diakui oleh peneliti lainnya, dan juga untuk kesalahan dalam makalah itu dinilai sangat kecil sehingga akhirnya bisa diakui oleh banyak orang. 여기 논문에는 면역이나 피로 개선과 관련된 논문뿐만 아니라 다른 효능에 대한 논문들도 많이 발표를 했습니다. Ya, jadi di dalam makalah-makalah ini selain yang berhubungan dengan daya tahan tubuh dan juga mengurangi rasa lelah, itu juga ada banyak sekali makalah-makalah lain ya yang dibuat yang sehubungan dengan produk hemohim. 제가 오전에 센터장님들 모시고 한번 해모임 얘기를 했는데 센터장님께 많은 얘기를 했으니까 센터장님께서 많이 좀 알려주시면 좋을 것 같습니다. Ya, jadi tadi pagi saya sempat sharing cukup banyak ya kepada para center leader di center leader meeting ya, dan juga leader di tadi pagi, sehingga Bapak Ibu semuanya mungkin bisa yang leader-leader yang tadi dengerin bisa sharing ya ke member-membernya tentang informasi yang sudah saya berikan tadi pagi. 오케이? 네. 그래서 이 전체적으로 해모임의 키워드를 한번 만들어 봤는데, 첫 번째 해모임 하면 우리가 생각하는 것이 뭔가요? 면역이죠. Iya, sehingga kalau berkaitan dengan hemohim itu mungkin kalau saya bisa katakan itu ada 5 kata kunci ya berkaitan dengan hemohim. Dan yang pertamanya mungkin berkaitan dengan imunitas ya atau daya tahan tubuh. 그리고 두 번째가 피로 개선입니다. Yang kedua, membantu mengurangi rasa lelah. 그리고 세 번째는 개별 인정형 건강기능식품이라는 것입니다. Yang ketiga, produk makanan kesehatan fungsional Korea yang diakui secara individu. 개별 인정형이란 부분에 대해서 자세하게 말씀드리진 않았는데, Ya, saya mungkin tidak menjelaskan secara detail ya terkait pengakuan secara individu ini di Korea seperti apa. 이 해모임을 먹어서 얼만큼 안전한지, 그리고 면역이나 피로나 이런 기능성을 충분히 발휘하는지를
검증하는 제도입니다. Ya, jadi pengakuan secara individu ini sebenarnya adalah pengakuan di mana apakah memang produk ini benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dan kemudian berdasarkan klaimnya sendiri ya tentang tadi menjaga daya tahan tubuh, kemudian juga dapat membantu mengurangi rasa lelah. Ini apakah benar efeknya ada? Nah, kalau sudah terbukti semuanya baru bisa mendapatkan sertifikasi pengakuan secara individu. 그리고 또한 항상 일정하게 만들어야 되기 때문에 잘 표준화, 규격화되어 있어야 됩니다. Kemudian kalau misalnya mau dapat sertifikasi ini, hal lainnya adalah produknya itu harus dibuatnya itu konsisten, tidak boleh ada perubahan, manfaatnya juga tidak boleh ada perubahan, jadi harus sama terus dibuatnya. 그래서 이러한 개별 인정 제도를 통해서 해모임의 안전성, 섭취 안전성, 기능성, 표준화가 이 평가위에서 통과가 됐다는 의미입니다. Dan artinya dengan Atomi Hemohim ini mendapatkan sertifikasi diakui secara individu, berarti Hemohim ini sudah diakui aman untuk dikonsumsi, terus mempunyai manfaat yang sesuai dengan klaimnya dan juga bisa konsisten ya untuk pembuatannya sehingga bisa dipercaya untuk bisa dikonsumsi. 더군다나 해모임은 면역 기능 개선이라는 기능성으로 최초로 허가받아 상용화된 그런 제품입니다. Dan sebagai tambahannya ya Bapak Ibu, produk Hemohim ini adalah produk pertama di Korea yang dia merupakan produk pertama yang bisa membantu meningkatkan sistem imun di Korea. Jadi sebelumnya belum pernah ada produk yang seperti Hemohim. 네, 그래서 개별 인정이라는 부분이 함축하고 있는 의미가 좀 이렇게 많이 있습니다. 엄격한 허가를 통과한 최초의 면역 기능 개별 인정 이렇게 생각하시면 됩니다. Ya, jadi Bapak Ibu cukup bisa secara singkat ya dipikirkan diakui secara individu artinya melalui pengetesan yang ketat, kemudian sudah terbukti aman dan memiliki manfaat yang sesuai yang sudah diakui oleh pemerintah Korea. Cukup diingat seperti itu saja. 그리고 앞에 말씀드렸던 반도핑, 이것도 굉장히 중요한 키워드이겠죠. 누구나 섭취할 수 있는 안전한 제품이라는 것이 다시 한번 증명이 된 것이니까요. Ya, kemudian yang tadi juga anti doping ini juga tak kalah penting ya, menjadi salah satu kunci kata kunci di dalam produk Hemohim ini karena dengan adanya anti doping ini artinya produk Hemohim aman untuk bisa dikonsumsi siapapun tanpa perlu rasa khawatir. 그리고 또 하나가 해모임의 효능의 그 근원이 성분의 조합이 있다고 했는데 그 성분의 중요한 것이 해모임 다당체입니다. Ya, kemudian tadi juga kan produk Hemohim sendiri itu kan pentingnya manfaatnya itu karena bahan utamanya ya yang ada di dalamnya, yang campuran bahan ya dari Angelica Gigas dan kawan-kawannya. Nah, ini juga yang membuat bahwa polisakarida Hemohim ini juga penting. Ini menjadi salah satu kata kunci dalam produk Hemohim. 네, 여기까지 다 이해하셨으면 정말로 해모임 완벽한 트레이닝 이렇게 학습이 되신 것 같습니다. Ya, kalau Bapak Ibu benar-benar bisa paham ya semua yang saya sampaikan sampai dengan barusan, artinya Bapak Ibu benar-benar udah 100% ya, udah ngerti banget, udah udah paham banget lah tentang produk Hemohim ini. 네, 이 5가지 꼭 기억을 해주시고요. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu semuanya harus wajib ya ingat terus 5 hal itu tadi, 5 kata kunci itu tadi. 네, 그리고 제가 시작할 때 기대 수명, 건강 수명 말씀드린 거 기억하시죠? Ya, tadi saya di awal mulai materi saya tadi menyebutkan ya tentang taraf hidup sama taraf hidup sehat. Bapak Ibu masih ingat? 네. 오래 살고 싶으시죠? Bapak Ibu mau umur panjang kan? 건강하게 살고 싶으시죠? Pasti maunya hidup dengan sehat kan? 답을 좀 얻으셨나요? Bapak Ibu sekarang sudah tahu jawabannya? 네. Heboh. 해모임. 네. 제가 최근에 발표된 논문이 좀
이 얘기하고 연관돼 있어서 하나 가져와 봤습니다. Ya, jadi dalam salah satu makalah ya yang sudah diterbitkan, ini ada makalah yang berkaitan ya dengan apa yang saya sampaikan, sehingga saya mau sharing ke Bapak Ibu semuanya. 이제 지금 사회가 점점 더 의료 기술이 발달하고 이러면서 인해서 기대 수명도 계속 늘어나고는 있습니다. Ya, sekarang ini ya Bapak Ibu, karena perkembangan teknologi, perkembangan medis ya Bapak Ibu, sehingga lama-lama taraf hidup orang-orang itu usianya tuh makin panjang. 그런데 가만히 있으면서 건강하게도 나 오래 살 거야 라고 하는 것은 조금은 욕심인 것 같습니다. Tapi mustahil ya rasanya kalau Bapak Ibu bisa, oh saya bisa hidup sehat walaupun saya nggak ngapa-ngapain, saya diem aja juga bisa umur panjang hidup sehat, itu nggak mungkin. 이 그래프에 있는 것이 2023년도에 발표된 논문인데요. Ya, grafik yang ada di samping ini adalah grafik yang diluncurkan ya pada tahun 2023. 건강한 습관을 얼마큼 갖고 있느냐에 따라서 나의 수명이 늘어난다라는 그런 논문입니다. Ya, jadi di makalah ini disebutkan bahwa semakin banyak kebiasaan sehat yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi seberapa panjang usia yang akan kita dapatkan. 그래프 보신 것처럼 이 좋은 습관이 많을수록 수명이 어떻게 됐어요? 굉장히 많이 늘어났죠. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ya, semakin banyak kebiasaan yang dilakukan, itu usianya juga akan semakin panjang. 50대 남성이 한 가지의 생활 습관, 좋은 습관을 갖고 있다고 하면 약 3년이 늘어납니다. Ya, kalau seorang laki-laki ya misalnya umurnya sekarang 50 tahunan, dengan dia melakukan satu saja kebiasaan sehat, katanya umurnya dia itu bisa bertambah 3 tahun Bapak Ibu. 근데 5가지 좋은 습관을 갖고 있다고 하면 8년이 늘어납니다. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu bisa melakukan 5 kebiasaan sehat, katanya bisa bertambah 8 tahun. 근데 8가지 갖고 있으면요 20년 이상이 늘어납니다. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lakukan 8 kebiasaan sehat, katanya Bapak Ibu bisa menambah umur sampai 20 tahun. 네. 그것도 건강하게 늘어나는 거죠. Dan ini juga yang penting di sini, umurnya makin panjang, tapi juga dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu. 이러한 건강 습관에는 균형 잡힌 식습관이 중요하겠고, Ya, dalam kebiasaan sehat ini tentunya kebiasaan makan yang seimbang itu penting ya, salah satu alasannya. 그리고 적절한 신체 활동, 운동 이런 것들을 해야겠죠. Terus kemudian aktivitas fisik yang teratur ya, salah satunya contohnya olahraga, itu juga penting. 그리고 잠을 잘 자는 거 굉장히 중요합니다. Kemudian tidur yang cukup itu juga sangat penting. 그리고 정기적인 건강 검진도 아주 중요하죠. Terus kemudian tes kesehatan yang rutin itu juga perlu dilakukan. 그리고 오늘 얘기했던 면역 관리 얼마큼 잘하느냐 굉장히 중요합니다. Terus kemudian yang disampaikan tadi juga ya terkait bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu semua. Itu juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting. 면역 관리는 어떻게 하면 돼요? Kalau buat jaga daya tahan tubuh apa yang harus dilakukan? 해모임 2포 꼬박꼬박 잘 챙겨 먹기. 예. 이게 면역 관리입니다. Ya, untuk menjaga daya tahan tubuh Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu minum 2 saset hemohim rutin setiap hari. 네. 그리고 또 하나 사회적인 교류를 잘 하는 것이 또 중요합니다. Terus kemudian yang satu hal lainnya adalah Bapak Ibu juga penting ya untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, untuk bisa membangun kehidupan sosial Bapak Ibu semua. 그러면 사회적 교류는 뭘 하면 될까요? Nah, kalau untuk interaksi sosial ini apa yang harus dilakukan? 지금 다 이렇게 오셨는데 Ya, ini kan Bapak Ibu sekarang udah hadir di sini ya. Ini termasuk ke dalam interaksi sosial. 애터미 사업 파트너 잘 챙기면서 교류하고
하는 것이 바로 사회적 교류입니다. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya dengan datang ke seminar, kemudian Bapak Ibu berinteraksi dengan partner, sering ngobrol juga dengan partnernya, itu adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang bisa Bapak Ibu lakukan. 그래서 여러분은 최소 2가지의 건강 습관은 이미 하고 계신 겁니다. Sehingga untuk member Atomi saat ini minimal berarti Bapak Ibu sudah melakukan 2 kebiasaan sehat ya. 그래서 수명이 못해도 한 5년은 남들보다 5년은 더 기실 겁니다. Ya mungkin sehingga karena sudah melakukan kebiasaan sehat ini, setidaknya ya Bapak Ibu bisa hidup mungkin 5 tahun lah minimal lebih panjang dibandingkan orang lain. 네. 오늘 사실 해모임에 대해서 또 더 많은 그런 얘기들이 있는데 시간에 약간 제약을 좀 줘서 다 못했습니다. Ya sebenarnya masih banyak sekali ya yang saya pengen sampaikan ya kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan Hemohim ini. Tapi karena keterbatasan waktu akhirnya saya nggak bisa sampaikan semuanya ke Bapak Ibu. 해모임이 면역에 좋다고 했는데 왜 좋은지, 어떻게 좋은지, 그 근거는 무엇인지 이런 것들 제가 자세하게 말씀 안 드렸잖아요. Ya tadi kan saat ini kan saya belum jelaskan ya ke Bapak Ibu semuanya. Kenapa sih Hemohim ini bisa bagus ya untuk imunitas. Dan bagaimana caranya Hemohim bekerja di dalam imunitas kita. Dan apa saja buktinya yang sudah ada. Itu saya belum cerita kepada Bapak Ibu semua. 그런 얘기들을 내일 더 좀 하려고 하는데 괜찮으신가요? Ya, untuk cerita-cerita itu tadi rencananya saya mau cerita besok ya. Gimana? Nggak apa-apa ya Bapak Ibu? 네. 다 오실 거죠? Bapak Ibu bakal datang lagi kan? 네. 제가 다 얼굴들 기억하겠습니다. Ya, saya bakal ingat ya muka Bapak Ibu semuanya satu-satu ya. 네. 그러면 내일 다시 뵙는 걸로 하고 오늘은 여기서 인사드리도록 하겠습니다. Ya, kalau begitu sampai bertemu lagi besok ya Bapak Ibu dan sekian untuk hari ini. 마지막으로 해모임 한번 외치면 좋겠습니다. 제가 해모임 하면 Ayo bisa? Ya. 아유 비사. Ya. Jadi terakhir ya sebelum kita tutup saya mau ajak Bapak Ibu semuanya. Kalau saya bilang Hemohim, Bapak Ibu semuanya bilang ayo bisa gitu ya. Are you ready? Siap? 자, 해모임 아요 비사 감사합니다. Terima kasih.